Ya, Ari Zizi, tentunya nuansa Imlek tidak hanya dirasakan di Surabaya ya, apalagi segala persiapan, perayaan, kemeriahannya seperti apa. Bahkan di Jakarta juga ada rekan saya Ardia Rahma yang akan melaporkan lebih lanjut bagaimana kemeriahan di sana. Ardia Rahma, silakan dengan laporannya. Ya, Anita, perayaan Tahun Baru Imlek 2567 di Jakarta mungkin agak berbeda dengan perayaan Tahun Baru Imlek di Surabaya. Saya berada di salah satu wihara tua di Jakarta, di kawasan Glodok. Di sini perayaan tahun ini cenderung sederhana karena di tahun lalu ini ada kebakaran di belakang yang membuat warga dan juga umat yang datang sini lebih sedikit pada tahun ini. Tapi ada tradisi yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh umat yang datang ke sini. Ini ada sembahyang atau tradisi doa yang selalu menggunakan 3 benda ini. Apa saja? Yaitu lilin, dupa atau hio, dan juga kertas emas. Nah, ini sebenarnya ada alasan mengapa dipilih benda-benda ini. Yang pertama adalah lilin ini dipilih. Mengapa? Karena mereka percaya manusia itu seperti lilin. Jadi ketika lilin dibakar, dia itu walaupun harus mengorbankan dirinya, meleleh begitu ya, tapi dia tetap berguna bagi lingkungan sekitarnya, menerangi sekitarnya. Diibaratkan manusia juga harus seperti itu. Yang kedua juga untuk dupa ini diibaratkan juga manusia, sehingga ketika dupa ini dibakar nih ya, asapnya ini cenderung ke atas, jadi abunya turun ke bawah. Jadi manusia yang baik ini nantinya akan keangkat ke surga, sedangkan manusia yang tidak baik ininya nantinya tidak akan masuk ke surga. Nah, setelah membakar beberapa dupa ini, mereka biasanya membawa dupa ini ke beberapa lokasi, beberapa titik di wihara ini untuk ditaruh di pot-pot besar untuk tempat dupa. Nah, biasanya 3 yang ditaruh di pot-pot ini, tapi sebenarnya terserah umatnya mau berapa ngasihnya. Ini taruh di sini. Biasanya ada juga yang lebih besar, dan mereka ini tergantung akan bawa dari rumah atau diambil yang ada di sini ya. Kalau yang diambil yang di sini, mereka ini sebenarnya gratis, tapi mereka bisa menyumbangkan beberapa rezekinya untuk perawatan ataupun untuk kebutuhan dari wihara. Nah, selain umat yang bersembahyang dan juga berdoa di sini, juga pengunjung lain yang jumlahnya ini hampir 5.000-an orang datang sejak pagi hanya untuk melihat bagaimana mereka merayakan Tahun Baru Imlek di Wihara Dharma Bakti. Nah, berikut liputannya. Tak hanya dipadati umat yang hendak melaksanakan ibadah tahun baru, Wihara Dharma Bakti di Petak 9 Glodok juga ramai pengunjung yang datang untuk sekedar terlibat dalam kemeriahan perayaan Imlek. Komunitas Free Spirit misalnya. Komunitas pecinta olahraga lari yang anggotanya berasal dari berbagai negara ini sengaja datang untuk ikut memberikan donasi. Acaranya ya untuk ya kebersamaan, dan juga kebetulan tahun lalu kita tahu ini ada kebakaran. Jadi sebelumnya kita mengadakan pengumpulan dana dulu, penggalangan dana untuk sekedar memberi sumbangan. Ada pula pengunjung yang datang hanya untuk melihat vihara tertua di Jakarta ini, khususnya pasca kebakaran Maret lalu. Justru saya agak terkesima gitu sama kayu-kayu di dalam tuh hitam-hitam gitu kan. Saya pikir ini kenapa dipertahankan gitu, kenapa nggak diganti aja kayu-kayu yang habis kebakar itu gitu. Jadi saya agak bingung juga sih, kuat juga ya ternyata kayu terbakar masih dipakai gitu. Antisipasi membludaknya pengunjung, pengelola vihara siapkan pengamanan ekstra. Dari polisi, Kapolres, Kapolsek, kemudian dari tentara. Dandim kemarin datang, dan Ramil juga Babinsa ikut bantu pengamanan. Vihara Dharma Bakti dibangun pada 1650. Setiap perayaan Imlek, vihara ini selalu dipadati sedikitnya 5.000 pengunjung. Pramesti Widya, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET. Ya, jadi tradisi di sini pun menjadi tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk melihat bagaimana keunikan dari tradisi yang mereka bangun dari bertahun-tahun. Dan tadi juga saya lupa memberitahu bahwa yang terakhir ini adalah benda kertas emas yang jika dibakar mereka percaya bahwa semakin banyak kertas yang dibakar, semakin banyak rezeki yang mereka terima. Jadi umat yang datang ini berlomba-lomba membakar sebanyak mungkin kertas emas. Dan mereka yang datang ini akan datang tidak dibatasi ya, apakah akan sore atau malam. Namun pengunjung-pengunjung yang datang juga tidak dibatasi, dan mereka yang datang juga tidak diberi kenakan biaya apapun karena gratis semuanya. Hanya mungkin jika mereka ingin memberikan sumbangan atau angpau untuk perawatan dan juga pembangunan wihara diperbolehkan oleh pengurus. Zivana dan Aris.
Ya, itu dia Ardia dan juga Anita melaporkan dari Jakarta dan Surabaya. Walaupun keduanya berada di kelenteng yang berbeda, mungkin perayaannya juga berbeda, tapi mereka melakukan ritual yang sama, yaitu pembakaran dupa atau hiyo sambil berdoa apa harapan-harapan mereka di tahun ini. Betul, juga tadi ada yang dibakar kertas emas gitu ya. Kalau misalnya semakin dibakar semakin banyak, rezekinya juga semakin banyak. Tapi yang selalu ada ya kalau di Imlek itu pasti barongsai, Zizi ya. Oh iya, itu dan wajib. Tradisi barongsai, nah barongsai ini tuh ada artinya juga nih, yaitu bisa menghilangkan energi positif, mengusir roh halus yang tidak baik, dan juga membawa keberuntungan. Makanya selalu ada di acara-acara besar seperti Imlek atau bahkan pun perayaan misalnya kamu ulang tahun atau buka bisnis yang baru, itu ada Mungkin barongsai itu supaya menakut-nakuti energi negatif gitu ya, supaya suruh pergi. Aduh, menarik sekali budayanya. Baiklah.